Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi di channel Ahmad Satria Fazlur Rahman. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada pagi hari ini walaupun agak mendung, saya bisa kembali membuat video dan sharing-sharing bersama kawan-kawan. Nah, yang akan saya sharing pada kesempatan kali ini adalah pengalaman saya pribadi saat saya menjadi penderita COVID-19 dan terpapar COVID-19. Jadi ini juga adalah video klarifikasi saya ya, karena ternyata ada juga di antara kawan-kawan yang bertanya kepada saya, kenapa jarang upload atau kenapa nggak upload lagi. Nah, jadi karena saya sakit 1 bulan ke belakang, jadi saya sama sekali tidak upload video, atau saya bikin video tapi nggak bagus, nggak proper. Dan materi pun walaupun asal-asalan ya, yang saya tahu saja ketika saya berjemur dan lain sebagainya. Makanya kualitas videonya kurang baik, karena saya nggak mau terlalu stres waktu itu. Makanya saya nggak bikin video. Oleh karena itu, mohon maaf karena baru kali ini saya bisa update lagi video. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa istiqomah lagi untuk membuat video-video yang baru dan lebih fresh ya, dengan materi-materi yang tentu lebih menarik. Oke kawan-kawan, seperti yang sudah saya katakan di awal tadi bahwa saya akan share kepada kawan-kawan atau melakukan sharing tentang pengalaman saya menjadi atau terpapar COVID-19. Sebelum kita mulai pada cerita tentang pengalaman saya akan, ini disclaimer ya kawan-kawan, bahwa saya akan membuat video ini dalam durasi yang pendek, jadi nggak panjang-panjang, supaya kawan-kawan juga tidak, pertama, menghabiskan kuota, yang kedua tidak terlalu suntuk dan lain sebagainya. Jadi saya akan bagi ke dalam beberapa part. Part pertama mungkin ini, part kedua nanti penjelasannya tentang apa, part ketiga dan sampai terakhir nanti tentang COVID-19 yang saya alami. Kemudian alasan mengapa saya sharing kepada kawan-kawan tentang pengalaman saya menjadi penderita COVID-19 adalah sebenarnya nggak ada alasan yang sangat-sangat penting ya. Jadi saya hanya ingin sharing saja. Kemudian ketika saya berpikir bahwa saya punya channel di YouTube, mengapa saya nggak membagikan kepada kawan-kawan tentang pengalaman saya menjadi penderita COVID-19, supaya kawan-kawan di sana yang mungkin sehat, yang sedang dalam keadaan sehat, dapat menjaga diri sehingga tidak menderita COVID. Kemudian, atau bagi kawan-kawan yang sekarang sedang menderita COVID-19, mudah-mudahan cepat disembuhkan. Kemudian bagi kawan-kawan yang memiliki saudara atau sahabat yang sedang menderita COVID-19, juga melalui video ini kalian nanti Anda akan belajar bagaimana atau Anda akan tahu bagaimana cara mengatasi atau menghadapi kawan atau keluarga kita yang sedang menderita COVID-19. Oke, itu saja kawan-kawan ya alasannya. Jadi asasnya manfaat saja, supaya video saya ini bermanfaat untuk penonton, kawan-kawan semuanya. Oke, langsung saja. Alhamdulillah pada hari ini saya sudah dinyatakan sehat ya. Sebenarnya surat pernyataan sehat itu atau pernyataan sehat dari puskesmas setelah dilakukan beberapa langkah tes dan lain sebagainya itu tanggal 23 Maret ini ya. Sekarang saya bikin video ini tanggal 30 Maret. Jadi saya sudah seminggu yang lalu saya dinyatakan sehat. Walaupun saya sekarang belum berani terlalu banyak bersosialisasi dengan masyarakat, bahkan mengajar pun saya masih belum berani, karena saya butuh istilahnya adaptasi kembali, ya adaptasi. Saya ingin benar-benar, udahlah fit, betul-betul fit. Jadi saya mengembalikan stamina sekarang sambil olahraga, istirahat cukup, makan yang bergizi dan makan mineral dan vitamin, minum vitamin ya. Oke, jadi saya sudah nyatakan sehat tanggal 23 oleh pihak kesehatan. Kemudian sebenarnya awal saya isolasi itu tanggal 28 Februari. Jadi tanggal 28 Februari saya sudah mulai isolasi sampai tanggal 25
Jadi saya 25 baru saya keluar isolasi dari sana. Dan sebelum tanggal 28 awal isolasi itu, saya sudah sakit dari seminggu, 2 minggu sebelumnya. Seminggu sampai 2 minggu sebelumnya saya itu merasakan sakit. Sakitnya itu biasa kawan-kawan, demam, flu hebat ya, batuk, kemudian sakit tenggorokan, sakit dada ini, kemudian sekujur badan itu kawan-kawan sakit. Jadi persendian, tulang-tulang itu saya merasakan sakit yang amat ya luar biasa waktu itu. Jadi saya waktu itu nggak berpikir wah ini gejala COVID atau lain sebagainya. Saya mungkin berpikir waktu itu mungkin ini cuma flu biasa atau demam biasa. Jadi saya cuma berobat ke dokter waktu itu, ke dokter umum, berobat, kemudian mengkonsumsi obat sampai pada tanggal 27 Februari itu saya merasa udah baikan. Saya sudah merasa baikan dan ingin beraktivitas kembali, tapi ternyata pada malamnya tanggal 27 Februari waktu saya merasa baikan di pagi harinya, ketika malamnya saya merasakan sakit kepala yang hebat waktu itu. Sakit kepala itu sakit sekali, sehingga saya memutuskan untuk tidur lebih awal. Ba'da maghrib tidur lebih awal waktu itu. Nah, ketika saya bangun jam 3 waktu itu ya, saya sholat, saya merasa ada yang aneh di sana. Nah, ada yang aneh. Ketika saya di WC, saya tidak bisa merasakan wangi-wangian sabun, kemudian pasta gigi dan lain sebagainya. Itu saya sudah coba satu-satu, tapi sama sekali tidak merasakannya. Kemudian di pagi harinya itu istri saya itu membelikan bubur waktu itu, dan bubur pun rasanya juga agak hambar, jadi nggak ada rasanya, bubur ayam waktu itu. Nah, sehingga saya langsung bicara ke istri saya bahwa saya tidak bisa mencium. Istri saya sama sekali tidak percaya dengan keadaan saya. Masa bohong, coba ini, coba kayu putih, minyak kayu putih saya coba, masih belum bisa tercium. Parfum, saya punya parfum kopi, kebetulan jualan juga ya. Kemudian parfum itu yang wanginya menyengat, itu sama sekali tidak tercium. Kemudian istri saya masih tidak percaya. Disuruhlah saya untuk mencium bawang merah dan bawang putih. Nah, di sana masih belum bisa tercium juga. Sampai sehingga akhirnya saya bilang ke istri saya, udah saya memisahkan diri saja. Jadi saya menjauhkan diri saya dari istri saya, jadi berpisah lah ya. Dan bilang ke keluarga saya bahwa saya tidak bisa mencium wangi-wangian dan juga kurang bisa merasa makanan. Nah, langsung keluarga saya menyiapkan ruang isolasi untuk saya, tempat isolasi sebuah rumah, ruang isolasi, dan disediakan semua keperluan saya di sana. Nah itu ya, awal mula saya isolasi tanggal 28, itu saya langsung laporan ke keluarga saya bahwa saya tidak merasakan apa-apa ketika mencium sesuatu dan makan sesuatu dan mengecap sesuatu. Keluarga saya semuanya curiga dan saya langsung diisolasi waktu itu. Nah, setelah proses isolasi, saya dites di lab dan ternyata 2 kali saya ditesnya ya, di lab dan puskesmas. Saya 2 kali juga antigen dan PCR, dan dua-duanya itu saya hasilnya positif, sehingga terpaksa saya harus melanjutkan isolasi mandiri waktu itu. Nah itu kawan-kawan ya, jadi awal mula saya isolasi mandiri itu tanggal 28, tapi sebelumnya saya sudah sakit dulu, kemudian berakhir isolasi itu tanggal 25, walaupun tanggal 23 saya sudah mendapatkan keterangan atau keputusan sehat dari pihak kesehatan setempat. Nah, kawan-kawan, ketika saya mendapatkan kabar bahwa saya positif waktu itu, saya sangat drop ya, pasti drop. Mental itu pasti drop. Yang saya rasakan itu banyak waktu itu ya. Apalagi ketika saya mulai isolasi dan mendapatkan hasil positif. Mungkin ini emosi dan mental, jadi kepada tubuh kita pun kita drop ya kawan-kawan. Jadi yang saya rasakan waktu itu, napas itu susah bernapas. Walaupun nggak terlalu sesak, tapi untuk bernapas saja susah, berat ya. Karena dahak di sini pun itu saya rasa sangat kental, jadi susah keluarnya kawan-kawan. Susah keluarnya. Dan alhamdulillah saya tidak
dijemput oleh pihak kesehatan karena kami memiliki fasilitas isolasi mandiri sendiri. Jadi ketika kawan-kawan dicek, nanti dites, ketika dites di kesehatan atau di lab, nanti pun akan diberikan dua pilihan. Yang pertama, apakah akan ditangani oleh pihak kesehatan nanti di isolasinya, karena setiap daerah pasti memiliki ruang isolasi sendiri-sendiri. Contohnya di daerah saya itu di asrama haji ya. Kemudian yang kedua, pilihan kedua, jika mampu untuk isolasi mandiri, silahkan isolasi mandiri di rumah. Jadi saya memilih opsi yang kedua ini. Jadi opsi untuk melakukan isolasi mandiri di rumah. Jadi pihak kesehatan pun terus memantau kelayakan isolasi mandiri yang saya laksanakan, dan alhamdulillah tidak bercampur dengan orang lain, orang banyak, dan di situ pun hanya saya saja. Tapi segala kebutuhan itu dipasok oleh keluarga saya. Nah itu ya kawan-kawan. Jadi saya nggak bakal panjang lebar, paling ya 15 menit saja untuk video ini. Jadi ketika kawan-kawan mulai mendapatkan gejala-gejala seperti yang sudah saya rasakan, sebenarnya gejalanya berbeda. Ada orang yang tanpa gejala, ada orang yang seperti saya mendapatkan gejala. Silahkan kawan-kawan langsung laporan. Nah, jangan diam saja atau jangan takut-takut. Udahlah, silahkan langsung tes, bicara supaya jelas. Supaya kita juga dapat memutus rantai COVID ini. Karena kita sudah bosan ya kawan-kawan dengan keadaan yang seperti ini. Sekolah itu sekolah dihentikan. Bukan dihentikan, maksud saya sekolah di-online kan. Kemudian kegiatan kita terbatas, kerumunan tidak bisa dilaksanakan. Dan bahkan ada wacana dari pemerintah, mudik pun nanti tidak bisa dilaksanakan karena ada jenis varian COVID baru. Ini kan bosan. Oleh karena itu, ayo kawan-kawan kita putus rantai COVID ini dimulai dari kita sendiri. Jika kita merasakan, langsung kita laporan dan langsung kita tes. Jangan takut untuk tes. Karena tes itu gratis ya. Kalau di puskesmas silahkan datang. Kalau di lab pastilah berbayar. Tapi kalau di puskesmas itu silahkan gratis. Jika kawan-kawan memiliki BPJS, nanti pun dikasih vitamin dan antibiotik dan lain sebagainya yang diberikan dari puskesmas. Nah itu kawan-kawan langkah yang kita harus laksanakan ketika kita mendapatkan gejala seperti itu. Nah kemudian selanjutnya kawan-kawan, di part-part selanjutnya nanti saya akan menjelaskan pengalaman saya hari pertama sampai terakhir saya isolasi, apa yang saya lakukan. Kemudian pengobatan apa saja yang saya dapatkan, kemudian olahraga apa yang saya laksanakan, makanan apa yang dianjurkan, kemudian terapi apa yang saya laksanakan untuk mengembalikan indera penciuman dan pengecap. Nanti di part-part selanjutnya ya kawan-kawan. Jadi di part ini saya cukupkan segini saja. Jadi pengalaman saya awal mula saya mendapatkan gejala COVID sampai akhir saya dinyatakan sehat. Jadi itu kawan-kawan. Adapun bagi kawan-kawan, saya pun banyak membaca dan memperhatikan, ternyata banyak juga orang-orang yang masih tidak percaya COVID itu ada. Bagi saya pribadi, saya yang sudah merasakannya dan sangat-sangat tersiksa ya, sangat-sangat depresi, sangat-sangat stres, sangat-sangat merasakan bagaimana sulitnya dalam keadaan saya memang ya, COVID itu ada dan COVID itu sudah di depan mata kita, sudah ada di lingkungan kita. Adapun bagi kawan-kawan yang tidak mempercayai COVID, ya itu silahkan saja, itu hak kawan-kawan. Tapi tolong, janganlah kawan-kawan, jika kawan-kawan tidak mempercayai COVID, jangan menjadi penyakit. Maksud saya, jangan menggembor-gemborkan kepada orang lain, tidak melakukan 5M dan lain sebagainya. Yuk kita lakukan 5M. Karena apa? Karena dengan melakukan 5M ini sangat bermanfaat untuk diri kita sendiri dan untuk keluarga kita sendiri. Toh jika ada seseorang di antara keluarga kawan-kawan yang terjangkit COVID, tentu kita semua akan merasakan sedih. Ya. Nah itu kawan-kawan. Kemudian saya pun tidak terlalu peduli dengan beberapa teori konspirasi atau inilah politik, ini dipolitisasi dan lain sebagainya. Ya, masalah politisasi, masalah lain sebagainya itu terserah mereka lah. Bagi kita yang bisa kita lakukan karena kita tidak memiliki daya dan upaya seperti orang-orang lain,
ya udah kita laksanakan, minimal kita menjaga diri kita dan keluarga kita dan juga sahabat-sahabat kita sehingga lingkungan kita terbebas dari COVID-19. Nah itu kawan-kawan yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan saya bisa membuat video part-part selanjutnya supaya kawan-kawan dapat belajar dan dapat mengetahui informasi tentang pengalaman saya sehingga dapat diaplikasikan di kehidupan kawan-kawan atau sahabat-sahabat yang lainnya. Silahkan share video ini jika video ini bermanfaat, dan mudah-mudahan kita semua tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa tetap terapkan 5M di keseharian kita. Terima kasih telah menonton dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.